Halo, selamat datang di channel Mbah Rory. Apa kabar kalian? Terima kasih udah nonton channel Mbah lagi. Malam ini Mbah mau umumin kalau channel Mbah Rory akan diisi oleh Mbah sendiri sebagai narator dan juga nantinya akan ada cerita-cerita yang terbaru selain Pocong Duloh. Dalam channel Mbah Rory akan membahas serial Pocong Duloh yang tentunya banyak sekali sequel-sequel yang menarik. Tapi bukan hanya Pocong Duloh aja. Banyak juga cerita-cerita horor lainnya yang akan Mbah bawakan sebagai narator. Nah, dan di segmen kali ini, Mbah mau ngobrol santai sama kalian. Mbah mau jawabin pertanyaan-pertanyaan tentang Pocong Duloh yang selama ini teman-teman tanyakan di channel Mbah. Oke? Yang pertama, banyak sekali pertanyaan tentang kenapa Pocong Duloh ini nggak bisa mati. Pasti teman-teman udah pada tahu kan, kalau Pocong Duloh ini dia punya ajian Pancasona. Pertanyaannya, apa sih itu ajian Pancasona? Ajian Pancasona adalah ajian yang sangat mematikan dan tingkat tinggi dalam ilmu hitam. Biasanya ajian Pancasona ini dikuasai oleh orang-orang yang sangat sakti, raja, pendekar pada zaman dulu, atau bahkan dukun yang sangat sakti. Nah, ajian Pancasona itu nggak sembarangan, nggak sembarangan orang bisa menguasai ajian Pancasona. Dan biasanya ajian ini ada turun-temurun dari leluhur. Oke? Pertanyaan selanjutnya yang biasa teman-teman tanyakan ke Mbah itu tentang bagaimana sih kabar Raka, Geni, dan lain sebagainya. Nah, di segmen yang Mbah upload di YouTube Sarang Demit, itu Raka dan Geni sudah meninggal. Jadi, mereka udah beda generasi yang Mbah ceritakan di channel ini. Tapi, nantinya akan ada reinkarnasi tentang Raka, Geni, Ajam Raja Musti, dan tentunya Haji Deeng yang sangat ikonik. Banyak yang tanya ini Haji Deeng sebenarnya siapa? Kenapa dia sangat misterius dan juga ikonik? Nah, Haji Deeng menurut cerita-cerita orang Banten, teman-teman pasti tahu lah yang namanya wali ya. Wali. Wali itu waliullah. Dia punya karomah yang sangat sakti. Karomah yang nggak semua orang memilikinya. Biasanya karomah ini turun ke orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Sehingga Gusti Allah menurunkan kesaktian-kesaktian pada orang tersebut berupa karomah. Dan karomah ini macam-macam loh. Ada yang bisa lihat hantu, ada yang bisa memelihara jin, ada yang punya ajian untuk menaklukkan jin. Nah, dan Haji Deeng, beliau adalah seorang waliullah yang mampu menaklukkan kerajaan Gantarawang. Ini kisahnya ada nyata. Kalau kalian search di Google tentang Tanah Gantarawang, nanti akan ada deh. Kalau Gantarawang itu merupakan kerajaan jin. Kerajaan jin semacam apa ya, yang di Kalimantan itu Saranjana. Yang terkenal di Kota Baru Kalimantan ada kerajaan jin Saranjana. Nah, di Banten juga ada teman-teman. Di Banten ada yang namanya Gantarawang. Gantarawang ini dikisahkan dia merupakan sebuah istana kerajaan jin yang sangat besar yang pada zaman dulu meneror warga kampung sekitar. Bagaimana jin itu meneror? Dengan cara mereka membawa manusia ke alam gaib. Banyak sekali kok yang hilang di negeri jin Gantarawang. Katanya mereka diambil oleh jin, diperbudak, bahkan menjadi pesuruh. Nah, di suatu ketika ada seorang penggembala kambing yang dikabarkan hilang di negeri jin Gantarawang dan dia itu tiba-tiba kembali setelah 10 tahun kemudian. Tapi ingatannya kayak udah hilang gitu. Dia udah nggak ngerasa kalau dia itu hilang. Melainkan dia ngerasa ya udah pulang ke kampungnya aja. Tapi tiba-tiba 10 tahun kemudian dia kembali ke alam manusia dan dia bilang kalau dia selama ini jadi pesuruh raja di negeri jin Gantarawang. Itu sangat mengerikan, teman-teman. Nah, makanya Mbah memasukkan elemen-elemen negeri jin Gantarawang ini ke Pocong Duloh, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ada yang nanya nih, unik juga, tentang keris, teman-teman. Keris ya.
Kenapa sih keris ini bisa menaklukkan Duloh? Dan gimana sih sejarah keris tersebut? Oke, Mbah ceritain di sini ya. Jadi, kan si Duloh ini, dia merupakan korban sebenarnya teman-teman. Korban dari leluhurnya. Leluhurnya itu dulu punya ajian Pancasona. Pertanyaannya, kenapa leluhurnya itu bisa lepas dan mati begitu saja dari ajian Pancasona? Intinya kenapa dia bisa lepas lah gitu. Nah, ini adalah jawabannya teman-teman. Karena leluhurnya Duloh itu, dulunya dia juga meneror manusia, tapi bukan berbentuk pocong. Karena zaman dulu dia tidak dibungkus. Dia itu hanya berbentuk kayak manusia tinggi, besar, hitam. Istilahnya dedemit lah zaman dulu. Nah, leluhurnya Duloh ini, dia sudah tidak kuat menjadi dedemit selama puluhan tahun. Akhirnya apa coba yang dia lakuin? Yang dia lakuin adalah dia membuat perjanjian dengan iblis, yang mana iblis itu akan mengajak dia ke neraka untuk selamanya. Dengan syarat, ajian Pancasona itu nantinya bisa lepas gitu. Nah, dengan perjanjian seperti itu, leluhurnya Duloh lepas dari ajian Pancasona, tapi dia harus ikut dengan iblis ke neraka. Gimana? Mengerikan nggak? Itu yang Mbah dengar dari cerita-cerita zaman dulu ya. Dan kenapa si Duloh ini sampai saat ini istilahnya untuk serial kali ini dia masih gentayangan? Diceritakan Duloh ini dia tidak mau melakukan perjanjian dengan jin teman-teman atau dengan iblis. Dia tidak mau ke neraka dengan iblis. Duloh masih mencari cara untuk melepaskan ajian Pancasonanya itu. Itu yang bikin Duloh bingung. Sebenarnya dia nggak jahat, nggak. Cuman dia pengen ajian Pancasona ini lepas teman-teman. Nah, kenapa tiba-tiba si Duloh ini dalam cerita yang Mbah ceritakan itu dia menjadi jahat? Karena orang-orang yang memperbudaknya. Jadi ajian Pancasona ini yang ada di dalam tubuh Duloh, dia punya semacam magnetik gaib yang memang kalau ada orang yang bisa menguasai Duloh, misalkan dia punya kesaktian-kesaktian tertentu, contoh rezekinya lancar, punya asihan, punya kekuatan supranatural dan lain sebagainya. Makanya para dukun atau orang-orang jahat, mereka berbondong-bondong ingin menguasai Duloh untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, selain itu, Duloh juga udah dirasuki oleh makhluk-makhluk halus di dalam tubuhnya. Jadi bukan hanya Pancasona aja dalam jiwanya si Duloh, bukan. Jadi ada makhluk halus juga di dalam tubuhnya dia karena sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun. Bisa dibilang beratus tahun lah Duloh gentayangan dengan ajian Pancasona itu. Oke, kembali ke keris ya. Tadi Mbah mau ceritakan juga keris, sorry. Nah, keris yang selama ini menjadi istilahnya counter Duloh. Dulunya keris ini merupakan kepunyaan seorang wali, teman-teman. Jadi keris yang selama ini Mbah ceritakan, dia dulunya itu adalah milik seorang waliullah yang memang sudah berkelana turun-temurun dari tangan ke tangan, sehingga punya kesaktian yang luar biasa menaklukkan jin. Nah, dan kisah tentang keris ini nanti akan Mbah ceritakan khusus di serial selanjutnya. Mbah mau infokan juga, ini kan serial Duloh di channel Mbah udah 5 konten ya kalau nggak salah. Nanti setiap 5 konten, nanti kita selang dengan cerita lain. Mbah harap teman-teman tetap setia di kontennya Mbah ya. Nah, ada pertanyaan lagi yang unik tentang serial Pocong Duloh ya menurut Mbah. Ini kira-kira Duloh akan tamat apa enggak? Ya, kalau misalkan Duloh ini memang nantinya dia mau untuk bersekutu dengan iblis atau dia punya cara lain untuk melepaskan ajian Pancasona, maka ceritanya akan tamat. Tapi kalau belum ada cara untuk melepaskan ajian Pancasona itu, ya Duloh akan terus gentayangan dan diperbudak oleh orang lain. Tapi kalau misalkan belum ada yang menaklukkan ajian Pancasona itu, maka Pocong Duloh akan tetap ada ya teman-teman. Oke, kita bahas juga tentang serial yang Mbah tulis beberapa hari lalu, yang 5 konten, tentang Serda Parera, dan juga tentang Pocong Duloh yang meneror suatu kampung, Ustadz Ajis. Nah,
Di cerita terakhir kan Ustadz Ajis ini mengorbankan dirinya untuk keselamatan istrinya, yaitu Ustazah Sri. Ustazah Sri ini dia dirasuki atau dimasuki oleh pocong duluh. Dia terperangkaplah duluh dalam tubuhnya. Nah, setelah terperangkap, Ustazah Sri ini pingsan selama berbulan-bulan. Teman-teman bayangin ya, Ustazah Sri ini pingsan selama berbulan-bulan. Dia bahkan tidak tahu kalau suaminya udah meninggal. Kenapa dia bisa pingsan? Karena dalam dirinya Ustazah Sri itu ada pocong duluh dan ada makhluk gaib yang dia nggak bisa menahan energi gaib itu. Sehingga dia mengalami koma lah dalam istilah medisnya selama berbulan-bulan. Nah, ketika Ustazah Sri ini bangun, Mbah sepil sedikit ya untuk konten selanjutnya. Dan ketika Ustazah Sri ini bangun, siuman, dia masih ingat dengan segala hal yang terjadi. Dengan duel pocong duluh, penyekapannya, dan juga dia masih ingat tentu dengan suaminya yaitu Ustadz Ajis. Ustazah Sri sangat sedih ketika mendengar kalau Ustadz Ajis sudah meninggal, teman-teman. Dia datangi kuburannya, berziarah ke sana. Sri tidak sadar kalau di dalam tubuhnya itu ada sosok pocong duluh yang terperangkap di tubuhnya. Nah, setiap hari Sri merasakan ada yang aneh dalam perutnya. Walaupun Sri tidak hamil, tapi kadang-kadang setiap jam 11 malam dia ngerasa ada sesuatu yang bergerak di perutnya, teman-teman. Itu sangat aneh. Jadi Ustazah Sri merasakan hal-hal yang memang supranatural ketika ada duluh di dalam tubuhnya. Bukan hanya itu saja, Sri juga sering melihat ada hantu di sekelilingnya. Ya, energi yang dikuasai oleh Sri sebelumnya memang dia merasakan ada hantu, dia bisa melihat. Tapi yang dialami sekarang beda, teman-teman. Yang dialami oleh Sri saat ini, dia benar-benar merasakan jelas hantu itu di sekelilingnya. Bahkan Sri pernah melihat alam gaib ketika dia pergi ke belakang rumahnya. Nah, Sri ini tidak mengabdi lagi di pondok. Setelah dia kehilangan Ustadz Ajis, dia pulang ke kampungnya dan menyendiri di sana. Sri sangat sedih. Setiap hari dia menjadi lebih pendiam. Sri tinggal bersama ibu dan bapaknya di kampung. Dia sangat pendiam, tidak mau bergaul, setiap hari bengong di belakang rumah, mengingat-ingat kejadian yang sangat mengerikan bersama Ustadz Ajis. Nah, dalam kebimbangannya itu, Ustazah Sri tiba-tiba didatangi oleh warga. Ya, warga tersebut entah kenapa dia merasa Ustazah Sri ini bisa mengobati hal-hal yang berbau dengan hal gaib. Karena memang dari dulu Ustazah Sri bisa meruqyah lah suaminya. Nah, warga ini dia mengira kalau Ustazah Sri punya kekuatan gaib yang bisa membantunya. Ustazah Sri tentu mau menolong. Dia walaupun pendiam tetap melayani warga kalau ada yang datang. Nah, Ustazah Sri pergi ke rumah warga tersebut. Dan setibanya di sana belum juga dijampe atau dibacakan ayat-ayat Al-Quran istilahnya. Ustazah tiba-tiba saja Ustazah Sri merasakan hal yang sangat buruk. Apa hal yang sangat buruk itu? Ternyata yang kesurupan tersebut adalah jin yang sangat kuat. Itu tidak biasanya Ustazah Sri terped. Nah, jin yang sangat kuat itu namun Ustazah Sri mampu menangani jin itu karena bantuan pocong duluh. Nah, itulah sedikit tentang potongan kisah yang nanti akan Mbah ceritakan. Spill sedikit ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya tentang pocong duluh. Mbah mau ngobrol-ngobrol aja sebenarnya malam ini. Makanya Mbah record. Jadi ini adalah channel perkenalan ya. Nantinya akan banyak sekali konten-konten yang menarik, bukan hanya pocong duluh aja yang fokus ke horor. Jadi teman-teman pantengin. Nah,
Teman-teman juga bisa berkomentar di kolom komentar tentang cerita apa sih yang mau Mbah bawain, atau ada saran cerita, atau teman-teman punya ide cerita, kisah-kisah nyata yang teman-teman alami, bisa kirim ke email Mbah ya. Atau nanti komentar di kolom komentar Mbah. Oke? Pertanyaan tentang pocong dulo selanjutnya itu tentu tentang negeri jin Gantarawang ya. Kita balik lagi nih ke negeri jin Gantarawang. Banyak sekali yang penasaran. Kebetulan beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah Mbah pernah penelusuran ke sana dengan dibantu dengan tim Mbah. Dan ternyata teman-teman, Gantarawang itu sekarang ya, dia itu bukan merupakan hutan, tapi hanya sebuah ilalang aja. Ilalang itu kayak lapangan luas yang udah nggak ada apa-apanya, nggak ada pepohonan, tapi disebut Gantarawang karena memang lokasinya di sana. Dan anehnya teman-teman, di lokasi Gantarawang itu ada, Mbah lihat itu ada semacam perumahan yang hancur. Katanya perumahan itu hancur karena angin puting beliung. Dan usut punya usut, ternyata jin yang ada di sana, mereka nggak mau nih ada pembangunan di area Gantarawang. Makanya jin di sana menghancurkan proyek itu. Padahal di kampung Gantarawang tersebut kan ada perkampungan, pesantren. Di sana nggak ada puting beliung sama sekali. Cuman adanya di daerah pembangunan proyek BTN atau perumahan. Sampai sekarang pondasinya masih ada loh. Dan itu menjadi bukti bahwa negeri jin Gantarawang itu bukan sekedar mitos, tapi memang nyata adanya. Oke? Nah, kira-kira teman-teman ada nggak yang mau ditanyain lagi tentang serial Pocong Dulo? Nanti formatnya akan seling-selang ya. Nanti serial Pocong Dulo diselang lagi dengan cerita horor yang lain, nanti serial Pocong Dulo lagi. Seperti itu, biar kita balance ya. Mbah harap teman-teman tetap stay di channel Mbah, dan Mbah usahain juga untuk upload ya seminggu 3-2 kali lah. Ya banyak sih yang request, Mbah kenapa uploadnya lama, Mbah kenapa uploadnya lama. Ya karena berbagai kendala ya, tapi Mbah usahain sih untuk kedepannya upload minimal 2 konten seminggu. Karena sekarang udah ready ya. Udah ready untuk studionya dan juga komponen-komponen yang ada di YouTube-nya. Jadi insya Allah Mbah akan rajin upload. Jadi stay tune terus ya di channel Mbah. Oke? Mungkin ada lagi yang Mbah inget-inget nih, Mbah catat ya di sini. Beberapa orang yang bertanya pada Mbah tentang cerita-cerita yang ada di Sarang Demit ya. Ya mungkin Mbah sekarang jarang main ya ke Sarang Demit. Mbah di sini sekarang di Mbah Rory. Tapi sesekali Mbah juga nanti akan ngonten mungkin ya di Sarang Demit. Jadi stay tune terus buat teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu banyak yang nanya tentang serial Kinan tuh, serial yang paling legendaris yang pernah Mbah ceritakan. Tentang Ninja Banyuwangi. Kalian pasti tahu kan apa itu Ninja Banyuwangi? Iya, dia itu kayak semacam teror di tahun 90-an. Teror yang mencekam. Targetnya itu kiai, ustadz, dukun, santet. Nah, Mbah ceritakan di channel Mbah waktu itu tentang Kinan ya. Dia merupakan salah satu punggawa atau pengeksekutor dari para ninja Banyuwangi ini. Dan insya Allah akan Mbah lanjutkan ceritanya juga di channel Mbah. Kalau memang masih ada permintaan untuk melanjutkan cerita itu. Tapi Mbah harap di channel ini kita ada cerita-cerita baru yang fresh ya. Jadi Mbah butuh bantuan kalian untuk memberi saran. Kira-kira kita angkat cerita apa aja. Bisa kirim-kirim link. Atau mungkin bisa kontak Mbah ya. Oke, itu saja mungkin ngobrol-ngobrol kali ini. Selanjutnya akan ada konten horor
yang Mbah ceritakan, Mbah spill dulu nih kontennya. Judulnya adalah kulit kendor. Belum tahu kan kulit kendor? Ini adalah salah satu makhluk halus legend juga loh yang ada di Banten. Nanti Mbah ceritain. Makanya tetap stay terus. Tetap stay terus, Stay terus di channelnya Mbah Rory karena di sini akan bercerita tentang hal-hal yang bikin kalian merinding dan juga akan nemenin malam-malam kalian. Oke? Tetap bersama Mbah Rory dan salam merinding.